Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahwa hidayah itu petunjuk Allah, bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan, dan ada pula nihayah, kesudahan, dan ada zahir dan ada pula batinnya. Jadi hidayah ini ada permulaan, ada puncak. Ada hidayah bentuknya zahir, ada hidayah batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Kayak apa dimaksud dengan nihayatul hidayah? Itu puncak hidayah itu macam apa? Antara lain, orang yang dapat nihayatul hidayah itu orang yang selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Itu orang yang dapat nihayatul hidayah. Dia melihat sebatang pohon, dia ingat kepada Allah. Dia melihat sebuah kendaraan, dia ingat kepada Allah. Dia melihat rumput, dia ingat kepada Allah. Dia melihat duit, ingat kepada Allah. Melihat nasi, ingat kepada Allah. Itu orang yang sudah dapat nihayatul hidayah. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah kecuali setelah engkau melintasi bidayatul hidayah dahulu. Kadang-kadang langsung kita ingat, melihat pohon ingat kepada Allah, melihat sandal ingat kepada Allah. Kadang-kadang macam itu kalau kita kadang melalui dahulu bidayatul hidayah. Makanya kitab ini ngarannya bidayatul hidayah. Nah, itu mengambil di situ. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah. Sembahyang, rukuk, sujud, baca Quran, itu zahir hidayah. Zahir hidayah. Khusyuk di dalam sembahyang, tafakkur dalam sembahyang, khudu dalam sembahyang, itu adalah batin hidayah. Kita kadang akan bisa langsung dapat khusyuk kalau sembahyang zahirnya belum bagus. Rukuknya bagus, berdirinya bagus, membaca Qur'annya, tartilnya bagus, hanya bisa dapat batin hidayah khusyuk. Kalau membaca Qur'annya kada kakaruan, rukuk sujudnya kada kakaruan, kada akan bisa khusyuk. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Di dalam kitab ini akan saya sebutkan menjadi Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Kitab ini menerangkan Bidayatul Hidayah, cara melintas kayak apa supaya dapat hidayah yang batin, kayak apa supaya dapat puncak hidayah. Sidin karang kitab Bidayatul Hidayah, artinya permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau coba mengamalkannya pada dirimu, dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Kitab ini merupakan kitab permulaan untuk menguji diri kita. Apakah ada harapan kita dapat nihayatul hidayah? Apakah ada harapan kita dapat hidayah nang batin? Kitab ini ujiannya. Seandainya engkau dapati hatimu, belajar kitab ini, sudahlah belajar, engkau dapati hatimu condong kepadanya, hakun mengamalkan di kitab nih, dan nafsumu mau mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya,
maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Ada harapan kita dapat nihayatul hidayah. Seapa banyak nang bisa kita amalkan dalam kitab ini, sa itu juga nang bakal kita dapatkan nihayatul hidayah. Kita dapat mengamalkan kitab ini misal 1%, 2%, dapat 10%, sa itu juga nang kita bakal menerima nihayatul hidayah. Maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah hingga engkau mampu mengarungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberikan perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahwa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpuncak daripada nafsumu yang amarah. Nah, bila kita nih sudah mau belajar kitab ini, kada kau mengamalkan, kulir mengamalkan isi kitab ini, malas mengamalkan isi kitab ini, maka jasirin ketahuilah bahwa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpuncak daripada nafsumu yang amarah. Berarti menuntut ilmunya karena nafsu, bukan karena niat yang baik-baik tadi. Karena nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mau menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilahnya, tipu dayanya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan, akan jurang kebinasaan. Nah, jadi kitab ini merupakan batu ujian bagi kita, apakah kita ada harapan untuk sampai kepada puncak hidayah atau kita hanya sampai ingat di sini. Ini kitab merupakan ujian itu. Nah, kemudian syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan.